Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghiyasal Mustaghis, akhizna ajma'in. Ya Latif al-Tafa anta hasbi wa kafa. Ya Rahmanu ya Karim akrimna wal muslimin. Ya Waliyu ya Wadud ikfina syarral hasud. Al-Tafa anta hasbi wa kafa. Ya Latif al-Tafa anta hasbi wa kafa. Ya Sami'u ya Basir ya Alimu ya Khabir. Ya Muhaiminu ya Salam sallimna wal muslimin. Ya Latif al-Tafa anta hasbi wa kafa. Ya Latif al-Lutafa anta hasbi wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'alana bih wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati Ustaz Haji Abdul Aziz Mustahab, Ustaz Hazani, Ustaz Ikas, Ustaz Yusuf, para asatidz, para hujat hadirin semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majlis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majlis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah, Imam al-Fadhil Syekh Muhammad Nabi Syahid Syekh Ali Syekh Abdul Muhammad bin Samarkandi sallallahu alaihi Muhammad wa faqah hadil muslimin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Satu lagi Fatihah buat jamaah kita Ustaz Haji Ghazali. Beliau sedang sakit dan mau dirawat lagi gitu, atau sedang dirawat lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama hadir duduk di majlis kita ini seperti sedia Al-Fatihah bin niyati sifa wa siha wa salam khususan ya akhina Haji Ghazali syifaan ajil ila hadrin Nabi. Al-Fatihah.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Jadi yakunu tasbit fi salasati ahwal. Jadi peneguhan liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu ada peneguhan buat mereka, pemantapan dari Allah Subhanahu wa taala pada 3 hal, 3 kondisi. Yang pertama, fi hali muayyanati malakil maut. Pada saat menghadapi malaikat maut, berarti pada saat sakaratul maut. Ya, nanti kita akan dapat pemantapan peneguhan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak tergoda oleh godaan iblis di akhir daripada kehidupan kita. Lalu yang kedua, fi hali su'ali munkar wa nakir. Pada saat kita menghadapi pertanyaan malaikat munkar nakir, ya, sehingga kita bisa menjawab itu. Lalu wasalis fi hali su'alihi indal muhasabati yaumal qiyamah. Yang ketiga, peneguhan, pemantapan buat orang-orang yang beriman, yang ikhlas, yang taat pada Allah adalah pada saat menghadapi muhasabah, penghitungan amal-amal perbuatan kita pada hari kiamat nanti. Lalu fa'amat tasbitu inda mu'ayyanati malakil maut. Sedangkan peneguhan pada saat kita menghadapi malaikat maut, ya, itu juga ada pada 3 hal. Ahaduha al-ismatu minal kufri birrahmah wat taufiq wal istiqamati ala tauhid hatta takhruja ruhuhu wa huwa alal Islam. Jadi nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut, menghadapi malaikat maut, ada peneguhan dari Allah buat kita, orang-orang yang mukmin, yang beriman, orang-orang yang taat dan ikhlas. Yang pertama adalah terjaga dari kekafiran, al-ismatu minal kufri. Lalu wat taufiqul istiqamah ala tauhid, dan mendapatkan pertolongan di mana kita bisa istiqomah, mantap di dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruh keluar dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Emang ada orang pas mau mati imannya keluar? Banyak. Ya. Ketika meninggal dunia imannya keluar dari dalam hatinya. Lalu yang kedua, antubasyirahul malaikatu birrahmah. Ya. Malaikat akan memberikan kabar gembira, kabar bahagia buat dia. Ya. Kabarnya bahwasanya dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, akan mendapatkan surga dan lain sebagainya. Jadi kabar gembira akan dihadapi. Makanya orang pada saat akan menghadapi malaikat maut, kita bingung nih bisa selamat apa kagak. Tapi malaikat bilang tenang aja, Allah takhafu wala tahzanu. Jadi nggak usah takut, nggak usah bersedih. Maka kemudian kita menjadi mantap ketika menghadapi sakaratul maut itu. Lalu yang ketiga, peneguhan buat orang-orang yang beriman itu adalah ayyara maudi'ahu fil jannah. Ya, dia bisa menyaksikan, dia bisa melihat tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mau dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Israel, itu dia udah ngelihat kalau dia meninggal nanti bakal masuk surga. Ketika kita ngelihat gitu, maka kematian itu akan menjadi ringan buat kita. Jadi ringan, jadi tenang. Ntar kalau mati, nih tempat ente, kalau ente kayak orang dah kerja suruh pindah tempat yang lain, tapi tempatnya sono enak, bisa lihat nih. Ntar lu kalau pindah ke sono, nih rumahnya nih, ada mobilnya, ada ininya. Kira-kira tenang nggak kita? Gaji 4 kali lipat naik. Ya, di sini dapat gaji 5 juta, no di sono Jigo 25 juta, mobil dapat, supir dapat,
rumah pribadi dapat semuanya. Ya, kira-kira kalau gitu enak gak pindah? Gitu. Ibaratnya begitu. Ya, orang itu ketika diperlihatkan nih ente kalau mati ini tempatnya di surga kayak begini. Makanya hadirin rahimakumullah, orang itu kan kalau sakaratul maut itu kan memang dilihatin itu semuanya. Ya, dilihatin. Makanya kalau orang-orang yang amalnya baik itu ketika udah meninggal, ketika jenazahnya dibawa kan qaddimuni. Ya, segerakan aku. Kenapa segerain? Dia minta pengen buru-buru karena dia udah ngelihat nikmat kehidupan selanjutnya yang bakal dia dapati, yang bakal dia alami. Nah ini makanya ketika udah ngelihat enak kayak gitu, maka ketika menghadapi malaikat maut dia tenang aja, udah santai. Lalu wa tasbitu fil qabri ala salasati aujuhin. Sedangkan peneguhan, pemantapan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman ketika mereka berada di alam kubur itu ada di 3 kondisi. Yang pertama, ya, ayyulakinahullahu ta'ala as-sawaba hatta yujibahuma bima yardha minhu rabbu. Kan nanti di kuburan kita bakal ditanya sama malaikat, ya, munkar nakir. Maka ya itu dia orang-orang mukmin tersebut, ya, Allah akan mengajarkan dia tentang jawaban yang benar, sehingga dia nanti bisa ngejawab pertanyaan 2 malaikat itu. Ya, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya, tenang udah. Di kuburan gimana entar nih, ketika menghadapi sakaratul maut udah tenang. Lalu ketika berada di kuburan ada lagi urusan. Siapa? Munkar nakir. Maka Allah akan pandu ya orang-orang itu, sehingga nanti ketika ditanya dia akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan sesuai dengan keinginan Allah. Nah kita misalkan mau ikut lomba, ya, kita mau ikut lomba cerdas cermat, tapi kita udah dikasih tahu jawabannya, kira-kira enak gak? Ente jawab pasti bener nah nih. Ntar pertanyaannya begini, ya, lu jawab begini. Ini pertanyaan, ini jawabannya. Sama kalau kita lagi ujian dapat apa? Bocoran jawaban soalnya semua. Udah tenang aja nih. Oh iya, ini yang tadi udah dibilangin pertanyaannya begini. Pasti jawabannya begini. Jadi itu tenang dia udah. Nah kalau yang belum tahu jawabannya kan bingung. Mau ujian misalkan. Wah soalnya itu gimana jawabnya, bisa apa kagak gue jawab, lulus apa kagak ntar. Tetapi ketika ada pemantapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu gak akan bingung. Allah kasih tahu, ya, Allah yang ngajarin, ayyulakinahullahu ta'ala as-sawaba. Jadi Allah yang akan mengajarkan kepada dia jawaban-jawaban yang benar, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari 2 malaikat dengan jawaban yang memang dikehendaki, diinginkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nanti di kuburan begitu. Lalu kemudian yang kedua, ya pemantapan, peneguhan yang Allah berikan buat orang-orang yang mukmin, yang mukhlis, yang taat pada Allah adalah ayyazula anhul khaufu wal haibatu wad dahsyatu. Akan hilang dari orang tersebut rasa takut, rasa gentar, rasa cemas. Orang udah masuk kuburan, kemarin sakaratul maut, beres udah lulus. Lalu masuk, orang kalau mau kerja ada, kadang-kadang kan berapa kali lewatin tuh. Pertanyaan pertama, lulus. Dari 1000 orang, lulus 100. Ya, yang gugur berapa ya? 9.000. Nah disaring lagi. Yang kedua, dari 100 tinggal 50 potong, ya. Dari 50 potong lagi tinggal 5. Jadi begitu menghadapi. Kira-kira ketika kita lulus tenang nggak? Tenang. Tetapi karena masih ada lagi urusan, otomatis kita masih mikir lagi nih, gimana masih nih lulus apa? Kagak. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
ya menghadapi pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau kita di dunia kadang-kadang gitu, ya menghadapi orang mau skripsi nih, kan mau tes, mau sidang, ini dan lain sebagainya. Kan kalau orang-orang kuliah itu kan skripsi, tes, ya buat dapat S1, lalu tesis, ada disertasi. Itu kan yang nanya dosen-dosen, doktor, pada semuanya, profesor nanya. Itu kita sebelum masuk juga apa? Deg-degan, apalagi kalau kita lihat ini yang pengujinya galak-galak, ya kan? Ya, ganas-ganas dah pokoknya. Dikata aja kalau goblok, lu gitu, nggak bisa jawab. Itu kita orang tuh udah pada gentar duluan pas masuk, duduk juga. Yang tadinya apal, hilang hafalan. Tadi gue udah apal, ngapa jadi di sini hilang ya? Itu rasa gentar, rasa takut itu bisa ngilangin itu. Makanya Allah berikan peneguhan, jadi tenang aja. Tenang aja. Makanya saya ingat dulu waktu saya sidang skripsi, kita bingung nih, waduh, dosen penanyanya, dosen pengujinya, romannya. Saya lihat teman-teman saya yang cewek keluar nangis, waduh, kacau juga nih. Dia keluar pada nangis, gimana kita keluar nih? Ya saya ingat tuh di kitab orang tua saya ada bacaan itu wiridannya gitu. Baca ayat kursi pokoknya dari rumah sampai duduk itu di situ. Udah kita baca aja ayat kursi, Allahu la ilaha illahu dari rumah sampai perjalanan, udah nggak baca itunya lagi, udah skripsi kita nggak baca, udah baca itu aja udah. Nyampe duduk, nggak lama duduk, pengujinya ditelepon, ditelepon rektor, katanya disuruh ngadap hari itu juga. Udah ya, aduh, giliran menguji, mohon maaf nih saya nggak bisa nguji, saya dipanggil rektor, alhamdulillah. Akhirnya pengujinya diganti gitu. Terus pembimbing nggak bisa hadir juga, ngasih nilai aja. Udah aman lagi. Udah selesai, alhamdulillah kan gitu. Kata penguji udah kita nggak usah kata penguji pengganti bilangin udah kita nggak usah repot-repot, udah ngobrol-ngobrol santai aja udah gitu. Gitu, jadi tenang itu lah, santai udah gitu. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi itu, orang menghadapi pertanyaan munkar nakir itu udah bingung ya rasa. Tetapi ketika Allah berikan peneguhan, pemantapan, maka yazula anhul khaufu wal haibatu wad dahsyah, akan hilang darinya ya rasa takut, rasa gentar dia, rasa cemasnya hilang semua. Maka orang tuh kalau duduk udah tenang, udah yang ada di palanya, otaknya semuanya gak akan hilang hafalannya. Dia akan bisa menjawab dengan tenang, santai. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Karena nanti ketika kita menghadapi munkar nakir, itu malaikat modelnya kayak gimana? Ya. Kan begitu. Ada pernah sini lagi jalan, tahu-tahu ada dedemit nongol di depannya. Kadang ada orang begitu, dia lagi jalan nih di pinggiran sini, tahu-tahu pas dia lagi lewat, tahu-tahu ada yang duduk di tanto di pagar, ya, hitam, rambutnya panjang, matanya biru, ya pas gitu, kaget. Orang tuh yang pada sakit, pada meriang, panas, itu gara-gara kaget, kagetnya itu. Kalau kita nggak kaget melihat, gitu. Biasa aja, itu kan karena kaget itu kan, kagetnya itu, karena emang kita udah takut duluan, emang luas itu udah takut, luas ini katanya banyak setan tentunya, pas lewat bener aja di pagar lagi duduk, gitu kan. Kalau dari jauh masih mending, siapa yang duduk loh, ya mendingan kita balik. Tapi kalau ngejegrok tiba-tiba, emang lagi ketakutan, tahu tuh pas nengok, ada yang lagi duduk, rambutnya panjang, matanya biru, giginya betaring, langsung kaget. Itu kadang-kadang habis itu tuh pulang, ya langsung tuh badannya panas, sakit, itu kita kaget nih. Makanya makhluk-makhluk ciptaan Allah tuh modelnya begitu, apalagi malaikat, modelnya itu nggak kayak kita begini lain, ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, dia bentuknya baik, tapi kalau orang nggak bener, tapi tetap aja walaupun orang benar itu beda memang ya, haibah dari
malaikat itu. Dia datang juga kita ngeliat, ya, dia batuk aja kita ngeri udah. Ya, kayak begitu memang. Ya, jadi Allah akan hilangkan tuh rasa takut kita, rasa gentar kita, rasa cemas kita, bingung kita menghadapi munkar nakir. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, di kubur itu ada ayyara makanahu fil jannah fayasirul qabru rawdatan min riyal jannah. Ya. Dia akan melihat tempatnya nanti di surga. Ya. Dia nanti bakal masuk surga, di tempatnya dikasih lihat. Ya. Maka kemudian jadilah kubur yang di tempat itu menjadi seperti taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah aman. Nah, tempat kita udah enak. Ini kan Allah udah bikin kita tenang menghadapi pertanyaan munkar nakir nanti. Lalu kemudian udah gitu Allah ngajarin jawaban-jawaban yang bakal ditanya. Udah kita di kuburan udah tenang, udah tempatnya enak. Udah kita kasih lihat nih surga yang bakal dia tempati. Lalu bukan cuma itu, kuburannya itu udah dijadikan seolah-olah seperti taman daripada taman surga. Jadi udah enak di kuburan. Maka kita kalau mati tenang aja udah. Ya kalau kita merasa orang yang mukmin, merasa kita orang yang taat sama Allah, ikhlas dalam amal ibadah semata-mata karena Allah, udah aman, tenang aja masuk kuburan. Enggak usah takut. Ya kan? Ikhlas mata-mata kita sembahyang ikhlas karena Allah, enggak karena apa-apaan semua. Artinya orang tuh kalau ikhlas itu bisa kelihatan. Jadi orang kalau ikhlas, kalau dia sembahyang kelihatan orang sama enggak kelihatan orang sama aja modelnya. Ya. Mau dia sembahyang di musola, di masjid atau di sembahyang di rumah sama begitu. Dalam halapan sembahyangnya. Kadang ada orang gitu, giliran sembahyang di rumah cepet banget. Kalau di musola, di masjid lama. Kalau di rumah sembahyang asal jadi aja pakai kaos. Ikan pakai kaos. Ya, begitu asal peci kagak. Tapi kalau ke masjid gak peci, baju koko, kain rapi banget. Nah ini pertanyaan nih, orang sembahyang ikhlas apa kagak? Karena yang dihadapin di rumah sholat juga Allah juga, sembahyang di masjid Allah juga. Kenapa kalau giliran di rumah kayak kaos oblong jadi aja? Kalau giliran ke masjid malu gue. Malunya siapa? Berarti bukan karena itu aja dah kita kalau di rumah kita pakai kaos aja jadi udah. Peci kagak, coba ke rumah. Oh, gue ganti baju dulu pakai baju koko yang rapi. Ya dari situ loh. Kenapa giliran di musola pakai baju koko, di rumah pakai kaos aja jadi? Nggak enak sama orang. Nah itu dia. Nggak enak sama orang. Itu berarti bukan karena Allah disembayangnya. Gara-gara apa? Gara-gara orang. Nggak enak sama, bukan nggak enak sama Allah, nggak enak sama orang. Gitu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu wa amat tasbit indal hisab. Nah nanti selesai dari kuburan, nanti kita dibangkitin di hari kiamat di padang mahsyar. Ya, di hari pengumpulan semua manusia, hari dibangkitkan. Nanti ada yang namanya hisab, hitungan amal. Itu orang bingung lagi pada ngantri itu dihitung amalnya. Kira-kira bisa lolos apa kagak ini? Amal banyakan mana yang baik sama yang jelek? Bingung. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat, itu Allah beri peneguhan, pemantapan, ketenangan hatinya. Di 3 kondisi. Yang pertama, ya, ala salasati aujuhin ahaduha ayyulakinahul hujjata amma yus'alu anhu. Dia akan diajarin tentang hujah, ya, tentang jawaban, ya, yang nanti akan ditanyakan kepada dia. Karena dia ditanya, umur ente berapa tahun? Dibuat apa aja tuh umur? Dan ditanya gitu. Coba nanti kalau lagi ditanya sama polisi, ya, di sidang itu kan itu udah gerah duluan tuh ditanya. Pertanyaannya juga
nanyanya ganas-ganas nanya. Seperti itu. Nah itu nanti ketika menghadapi itu, ketika dihisap amalnya. Ente dulu tanggal sekian ngaji ke masjid ini, niatnya apa itu? Pertanyaan begitu. Maka Allah akan ajarin dia akan bisa menjawab, ya, memberikan hujah, memberikan alasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada dia. Kita bakal ditanya umur kita buat apa aja, masa muda kita, masa sehat kita, semuanya itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah akan pandu kita, diajarin sehingga kita bisa memberikan hujah, ya, memberikan jawaban, memberikan alasan terhadap pertanyaan yang ditanyakan sama kita. Gitu. Jadi bisa ngomong kita, begini, kenapa begini? Oh begini, gini. Yang nanya juga langsung, oke. Tapi kalau ditanya diam aja. Umur buat apa aja? Hah? Malaikat ditanya, pelangok. Jawab. Kalau tanya begitu dibentak-bentak gitu kira-kira gimana? Coba dah. Ditanya bengong aja. Budek lo. Jawab. Keringet. Yang nanya galak banget. Stres. Tapi kalau Allah udah pandu kita, tanya begini, kita bisa jawab. Yang nanya juga girang. Oh, gitu kan begitu. Coba dah. Ya kita ngajarin anak kita sekolah nih besok mau ujian. Udah kita ajarin tuh. Coba dites, ditanya. Kagak bisa, kan kita udah diajarin berkali-kali nggak bisa. Kira-kira gimana tuh orang tua? Gimana sih udah ajarin dari tadi? Diomel-omelin. Nah seperti itu kira-kira ya gambaran nanti pada saat dihisab ditanya amal-amal kita seperti apa. Lalu yang kedua wasani ayyusahila alaihil hisaba, akan dimudahkan nanti pada saat penghitungan amal. Ya, Allah bikin gampang. Udah urusannya ya udah pokoknya beres udah. Sama kayak kita belanja nih. Kadang kan ada belanja tuh ada yang tukangnya kalau nimbang itu ketil banget, bener-bener gitu. Ini lebihnya banyak, kata dia udah nggak apa-apa, udah bawa aja dah. Gitu. Bahasanya timbangannya apa jomplang banget begitu, nggak pakai dikurangin lagi, wah kelebihan nih, kagak udah, blok, langsung dibungkus, bawa sana udah. Artinya, wah timbangan amal baik, udah bawa lanjut, nggak usah pakai ditanya-tanya lagi udah. Jadi Allah bikin gampang hitungan-hitungan amalnya. Jadi pertanyaannya juga nggak ribet. Yang ketiga, ayyatajawaza anhu zanala wal khataya. Dia akan dilewatkan, artinya dia akan melewatkan daripada dosa-dosa dan kesalahan itu tidak secara detail. Jadi pertanyaannya begini, ada orang yang ditanya detail banget, kenapa begini? Ini jam sekian, tanggal sekian, begini. Kenapa bisa begitu? Jadi pertanyaannya ribet banget. Jadi nanti Allah bikin pertanyaannya simpel aja. Kenapa begini? Ya gitu aja. Ya, emang apa? Nggak apa-apa sih, iseng aja. Ya udah jadi. Tapi kalau pertanyaan detail, kenapa begitu? Apa alasannya? Begini, kan uyang kita ditanya, dicecar terus. Dengan kayak orang di pengadilan, ada pernah masuk pengadilan nggak? Tanya, kenapa begini? Kenapa jawabannya begini? Kalau kita lagi ujian lisan dah, ya kan kadang-kadang kalau di pesantren itu kan ada ujian lisan tuh. Tanya, kenapa begini? Kok jalannya bisa begini? Jalannya gimana caranya? Coba paparin jalannya. Kenapa hasil bisa segini? Coba bikin, jabarin itu. Ini begini, turun begini. Iya. Tapi kalau Allah bikin gampang, kenapa ente langsung jawab? Gimana jalannya? Ya pokoknya begitu udah. Ya udah nggak apa-apa dah, jadi udah. Gitu. Nggak ditanya gimana caranya. Ya. Kan ada kan begitu. Pertanyaan itu harus apa? Harus dijabarin tuh. Ya matematika misalkan ini panjang, hasilnya 10. Kenapa bisa 10? Oh ini dijabarin. Karena ini 10. Oh iya benar. Jadi kalau Allah bikin gampang dia melewati itu, ya pertanyaan-pertanyaannya itu nggak ribet. Kenapa begini? Ini. Udah selesai udah. Gitu. Udah selesai. Pertanyaannya enggak
panjang. Ya sama misalkan saya ada orang nih, dia anaknya kiai, lalu kemudian dia ngajar di satu wilayah. Orang yang kenal nanya, emang dia siapa itu? Oh dia anaknya Kiai Jainuddin MZ. Selesai pertanyaan udah. Tapi dia anak siapa? Anaknya Haji ini. Emang dulu nyanter ini di mana dia? Dia ngaji di mana aja tuh? Oh pertanyaannya panjang udah. Ya tanya sono tanya. Tapi kalau bapaknya siapa? Ini oh udah selesai. Jangan tanya bapaknya aja lihat udah anaknya. Itu ibaratnya begitu. Jadi pertanyaan di kebun tanya siapa? Udah selesai. Jadi nggak ribet. Jadi kita juga selesai, cepat kelar urusannya. Nggak panjang pertanyaan-pertanyaannya. Ini hadirin jamaah yang jadi itu pemantapan ya peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat menghadapi hisab nanti penghitungan. Wa yuqal dan dikatakan at-tasbit fi arba'ati ahwal. Peneguhan itu ya atas 4 kondisi. Yang pertama ahaduha indal maut, pada saat kita meninggal dunia. Ya pada saat mau meninggal sakaratul maut. Yang kedua fil qabri, yang kedua di kuburan. Ya, peneguhan ini Allah berikan hatta yujiba bila khaufin, sehingga dia bisa menjawab tanpa ada rasa takut. Yang ketiga indal hisab. Yang ketiga pada saat kita dihisab sama Allah. Yang keempat indas sirat hatta yamurra kalbarqil khatib. Yang keempat pada saat melewati sirat. Ya, sehingga bisa lewat seperti kilat yang menyambar. Kira-kira nanti kita lewat sirat kira-kira kayak apa kira-kira ya? Bisa nggak kira-kira kita kayak kilat menyambar? Kalau kilat nyambar cepat atau lama? Ya, masalah dalam Daqaiqul Akbar, perjalanan melewati sirat itu butuh waktu 21.000 tahun. Ya. Itu waktu normal, itu ngelewatin itu 21.000 tahun. Kira-kira kita bisa berapa lama itu ngelewatin itu? Ya. Jadi ya, kita nggak tahu dah tuh semuanya. Tapi yang penting kita sih ada macam-macam ya, nanti ada model-modelnya. Kalaupun kita nggak seperti itu, dalam kitab Daqaiq itu disebutkan nanti kata Nabi, ada umatku itu lagi nangis gerung-gerung ya, di menjelang dia mau nyebrang ya, di padang mahsyar ketika hari dikumpulkan manusia. Nah nanti semua orang harus melewati yang namanya sirat. Wa in minkum illa wariduha. Ya, nggak ada yang nggak lewat, semua pasti lewat. Siapa? Nabi lewat juga semuanya, harus lewat. Ya. Jembatan yang membentang ya, di atas neraka jahanam untuk sampai ke surga, semua harus ngelewatin itu. Jadi dari tempat orang dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab semuanya di situ, kemudian nyebrang. Ada umat Nabi Muhammad, ya umatku kata Nabi, dia lagi nangis aja, dia bingung mau nyebrang, emang gimana nyebrangnya? Dilihat orang nyebrang, baru lewat dikit udah jatuh. Yang dikatakan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Itu ngelewatinnya gimana coba-coba. Sementara api neraka itu ngegulung. Kan di bawah neraka itu gulung. Jadi kalau bahasanya kita lewat di tengah-tengah api. Itu kayak begitu. Makanya kalau hitungan orang normal nggak bisa lewat. Nggak akan bisa melewati itu. Ya makanya ini peneguhan ini dari Allah. Ada umat Nabi lagi nangis saja, bengong aja deh. Dia ngeliatin orang lewat, ada yang baru sejengkal, 2 jengkal, selangkah, 2 langkah, nyemplung. Ada yang baru beberapa, udah nyemplung. Dia mau jalan, dia bingung, apa bisa lewat? Gitu. Udah akhirnya dibengong, dia nangis aja dari situ. Gak lama datang rombongan. Ya, ditanya, ente siapa? Anu umatnya Muhammad.
umat Nabi Muhammad. Ngapa nggak nyebrang? Nangis aja. Bahasa dia gini, gimana saya mau nyebrang, emang itu nggak lihat tuh. Berjatuh, bingung gimana nyebrangnya. Lalu kemudian kata ini rombongan, udah ente barangannya aja sini rombongan. Apaan yang jadi kendaraannya? Ternyata yang jadi kendaraannya adalah masjid yang tempat dulu dia sering sholat jamaah di situ, dia sering ngaji di tempat itu. Itu nanti orang-orang yang beriman kepada Allah dari umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka kebingungan nyebrang sirat, itu Allah kasih kendaraan. Kendaraannya apaan? Masjid. Nah ini yang sering hadir di sini lagi bengong, Ustaz Samsudin bengong, jadi lagi nangis, jadi iya. Nah ini apalagi kalau masjidnya banyak, ini tinggal pilih mau naik yang mana nih. Ini Al-Mu'awanah deh. Wah ini Al-Mu'awanah. Udah ayo sini naik. Naik masuk. Dan masjid ya yang kita taiki mengizinkan kita buat naik di atas. Jadi aman udah. Ya aman. Ya aman. Habis itu naik dan rombongan rame-rame. Gitu. Jadi seperti itu. Coba dah kalau kita nyeberang laut ya ke Pulau Seribu, naik perahu yang perahu nelayan tuh yang nah itu loh, ntar ada ombak. Tapi kalau naik kapal boot, ya kapal boot tuh enak, udah kenceng juga, wah anteng aman, ada ombak juga mantep aja tuh. Ibaratnya begitu. Ada yang nyebrangnya mending pakai mesin, yang kelotok-kelotok masih mending pakai mesin, pakai dayung. Kapan sampainya? Udah mau nyampe ditiup angin balik lagi. Ya. Jadi hal-hal seperti itu sebuah gambaran. Ya, jadi nanti ada umat Nabi Muhammad yang Allah tolong ya, nyeberang dengan naik di atas masjid sebagai kendaraan dia untuk menyeberangi. Makanya kita gitu aja dah, kita nyari selamat dari amal kita berat udah. Ya udah pakai di masjid aja udah, nih masjid nih. Apaan nih, wah aneh ke masjid rada-rada waktunya nggak sempet nih. Yang ngaji belum pulang. Sholat juga kadang-kadang masih di kantor. Pulang kadang-kadang udah isya lewat. Ya subuh dah paling kagak ada gitu. Kadang-kadang juga begitu. Subuh di jalanan nggak sempet. Kalau pengen nggak sempet juga datang, peduli dah sama masjid. Masjid butuh apaan nih? Wah kalau ngaji butuh makanan. Nasinya kurang tuh katanya gitu. Ya udah taran yang tambahin dah. Apaan tuh? Kipas angin gak geleng-geleng lagi katanya. Maka udah diem aja. Ya servis udah jangan diservis, ganti yang baru. Taran yang beliin. Itu model-model begitu sama kita. Karena kita nggak hadir bukan karena nggak mau hadir. Emang nggak ada waktunya. Emang masih sibuk. Nanti kalau udah pensiun tuh udah tua, baru udah tuh pada balik. Boleh begitu, masuk kategorinya begitu. Ya kalau emang udah pada selesai, udah pada pensiun, nah itu udah wajib. Makanya jangan kaget kalau masjid itu isinya yang tua-tua mulu. Pengajian remaja, yang datang bukan remaja kan? Itu kan lansia juga, lansia lagi katanya. Remajanya mana? Kadang-kadang begitu. Masih pada kerja, ada juga yang memang kerja, ada juga yang emang malas gitu. Ya pengajian remajanya mana? Ada pada nongkrong aja pada. Kerja pada, kagak pengangguran juga itu. Itu hadirin jamaah rahimah. Makanya orang itu kalau dia nyari kerja susah, ya deketin Allah. Udah nggak ada yang lain. Ya. Udah nggak ada yang lain. Allah tuh yang punya semuanya. Kita susah nih kerja, deketin Allah, minta sama Allah. Ya udah rajin ke masjid, sholat tahajud, ngaji, ibadah. Begitu aja udah. Nanti masanya Allah akan kasih dia jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth. Itu yang ngomong siapa? Allah. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan bikin, Allah akan buat untuk dia jalan keluar dari urusan-urusannya dia.
ada masalah apapun, udah deketin Allah, nanti Allah yang ngasih jalan. Lalu wa yarzuqhu min haitsu, Allah akan beri dia rezeki dari cara yang nggak pernah. Cuman kadang lama, ini baru seminggu udah nanya, udah sholat jamaah udah seminggu nih gue nih. Katanya kalau Allah bertakwa sama Allah, katanya Allah kasih jalan keluar. Baru seminggu. Ya. Enak aja, orang juga mana ada nanam pohonan seminggu udah berbuah. Agak ada. Lama dipupuk, disiramin dulu semuanya begitu. Ya, ada ujian-ujian yang Allah lihat. Ini orang putus asa apa kagak nih? Gitu. Ya. Itu kayak begitu. Nanti ketika udah mantap, Allah kasih semua. Makanya orang-orang tuh waliyun min auliyaillah itu, mereka tuh kalau sama Allah udah mantap banget sih, udah yakin banget. Ya. Yakin banget. Ada saya punya kawan emang modelnya rada-rada aneh dia. Berani dia ke Jawa tuh nggak bawa duit, biasa aja. Emang lo yakin tuh nyampe? Ada Allah katanya dia. Udah berangkat aja. Kalau dia bisa, kalau kita kan belum nyampe tahu kita. Orang begitu tapi nyampe aja tuh dia. Begitu mantap. Tadi jalanan nih, dia bilang, ntar lu kalau makan gimana? Ya jalan aja. Misalkan ada orang nih lagi pada nurunin duren nih, ya dibantuin aja nurunin duren. Ya kan, bantuin dulu. Entah kira-kira habis bantuin dikasih gak tuh? Kasih. Itu tuh begitu, jangan, ya begitu caranya, jangan yakin sama Allah. Udah ada orang bantuin, itu jalan aja gue dikasih durian. Siapa yang mau ngasih, bantuin kagak gitu. Tetap ada usahanya. Gitu. Apaan? Gitu. Tapi jangan minta, udah gue udah bantuin nih. Mana bayaran gue? Nah siapa yang nyuruh lu bantuin nurunin durian? Kan gak? Dia kagak bantuin aja udah. Ikhlas aja bantuin, nggak ngarepin tadi kasih dia. Enggak. Jadi memang kalau orang yang tahu itu udah mantap tuh, begitu. Kalau kita kayaknya masih jauh dah kita. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, ya kalau kita ngejar dari jalur itu berat, ya tapi paling kagak ya kita mesti yakin, ya Allah itu yang memiliki semuanya. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, kalau kita deketin Allah, Allah yang ngasih jalan keluar. Allah yang ngasih jalan keluar. Tenang aja, rezeki Allah yang ngasih. Ya. Ada orang cuman ngajar ngaji doang, cuman ngajar ngaji kerjanya. Ngajar ngaji anak-anak kecil-kecil tuh. Cabai rawit anak-anak kecil tuh yang umur 5 tahun. Itu aja kerjanya. Tapi rezekinya ada aja. Kadang-kadang tuh anak-anak yang ngaji, orang tuanya nggak pernah bayaran, ya kan? Ada udah 4 bulan. Nah bayaran ngaji Quran kagak mahal, paling 20.000, ya 25, 4 bulan nunggak. Kali disuruh pulang, lu sana nggak usah ngaji lagi. Bilang sama bapak lu nggak bayar-bayaran. Kira disuruh pulang nggak? Kagak, diajarin aja. Tapi itu orang berkah aja begitu. Kelihatannya sederhana tapi berkah aja, ada aja. Anaknya bisa sekolah. Kalau dipikirin duit dari mana? Kontrakan kagak. Ini ngaji, tapi itu yang dibilang keberkahan itu gitu. Yang saya pernah bilang orang berkah begitu. Ya kayak lilin yang kita punya, kita bisa buat nyalain berapa banyak lilin, ribuan lilin bisa. Tapi kemudian apakah akan berkurang lilin kita? Enggak. Itu ibaratnya gitu, berkah itu begitu. Enggak pernah ada habisnya walaupun kita bagi-bagi sama orang. Air Zam-Zam di Mekah diambil orang tiap hari. Kira-kira jadi kurang enggak? Nah, itu kayak begitu. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Fa in su'ila an su'alil qabri kaifa huwa. Ya, ketika ditanya tentang pertanyaan di kubur, bagaimana dia? Gila lahu. Jadi orang tuh di kuburan ditanya, maksudnya orang kalau mati di kuburan itu nanyanya gimana? Nah, orang udah mati di kuburan ditanya. Kan udah mati dikuburin. Nanyanya gimana orang mati ditanya? Makanya dikatakan qad takallamal ulama fihi wa ikhtalafatir riwayat. Ya ulama sudah membicarakan hal ini tentang pertanyaan nanti di dalam kubur dan mereka berbeda pendapat di dalam masalah ini. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan yakunu su'alir ruh dunal jasad. Sebagian mengatakan pertanyaan atas orang-orang yang udah mati di kuburan itu dikatakan yakunu su'alir ruh, soalnya itu akan ditanyakan kepada rohnya, bukan jasad.
Wa hina izin tadkhulur ruh fi jasadihi ila sadri. Nah, dalam kondisi seperti ini dikatakan ruh itu akan masuk ke badannya cuman sampai di dadanya doang. Jadi ditanyanya kagak duduk, tapi tidur karena ruhnya cuma sampai sini doang, dada. Jadi nanti dia bisa ngomong tuh dari pala. Ada yang mengatakan begitu. Wakila dan kata kila takunur ruh baina jasadihi wa kafanihi. Ada yang bilang ruh itu ada di antara jasad dan kafannya dia. Ya, wa fi zalika kullihi qad ja'atil asar. Dan atas pendapat-pendapat itu semuanya itu mereka pada punya dasar. Ada hadis-hadis yang menguatkan itu. Ada yang mengatakan bukan sampai dada doang, tapi ruh itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya full, sehingga nanti dia akan didudukan oleh malaikat. Duduk ente di kuburan, duduk. Kalau yang tadi cuma nyampe dada doang, otomatis kakinya mati, nggak bergerak, tapi dia bisa jawab pertanyaan. Jadi ini pendapat ulama-ulama. Wasahih inda ahlil ilmi, tapi yang paling pas, ya, paling benar menurut pendapat para ahlul ilmi adalah ayyukiral insanu bisu'alil qabri. Jadi bahasanya nggak usah pakai ribet-ribet, tar nanyanya gimana? Ya, apakah roh balik lagi? Apa cuma sebadan doang? Apa yang ditanya rohnya doang, jasadnya kagak? Dan jadi menurut ulama ini yang paling penting dari itu semua adalah seseorang itu percaya tentang adanya pertanyaan kubur gitu. Entar masalah rohnya yang nanya, yang jawab rohnya, atau cuman sebadan, cuman nyampe dada doang, atau full, itu urusan belakang. Yang penting percaya aja pertanyaan di kuburan itu ada gitu. Wala yastaghilla bi kaifiyatihi, dan dia jangan sibuk mikirin caranya gimana ya. Ntar orang kan udah mati, dia bisa jawab gimana caranya ntar gitu. Jadi nggak usah ngurusin yang begitu-begitu. Yakini aja pertanyaan itu ada. Tuh. Wa yaqulu Allahu a'lamu kaifa yakun. Allah itu yang tahu tuh bakalan gimana semuanya. Wa innama nu'ainuhu idza sirna ilahi. Yang penting ya, yang penting kita percaya bahwasanya nanti kita akan sampai dan kita akan mengalami apa yang sudah diceritakan. Kita akan mengalami yang namanya pertanyaan munkar nakir kalau nanti kita udah mati dan berada di kuburan. Faiza ankara ahadun su'ala munkar wa nakir. Kalau nanti ada orang ya yang mengingkari tentang pertanyaan munkar nakir, fa inna inkarahu la yakhlu min ahadail wajhain. Karena pengingkaran ini pastinya pengingkaran ini pasti karena dua sebab doang. Ada orang nggak percaya pertanyaan munkar nakir. Itu pasti sebabnya cuma dua hal. Ya, satu di antara dua hal. Imma ayyakula qala inna haza la yajuz min turakil akli izwa khilafut tabi'ati. Yang pertama dia bilang ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin, la yajuz, ya, nggak bisa. Kenapa? Kalau dilihat dari torikil akli, ya, dari jalan pemikiran manusia, ini bertolak belakang, ya, bertolak belakang dengan pemikiran manusia, ya. Atau yang kedua, ya, memungkinkan seperti itu, tapi mana dalilnya? Gitu. Jadi orang tuh yang mengingkari itu cuma dua hal. Pertama, ini nggak mungkin secara akal, kok bisa orang ditanya lagi di kuburan, orang udah mati. Yang kedua, mungkin aja bisa, tapi dalilnya mana? Gitu. Jadi orang-orang yang kan ada juga orang yang mengingkari soal munkar nakir ini. Lalu kemudian fa'in qala la yajuz.
Kalau seandainya dia mengatakan itu tidak bisa, bagi itu nggak mungkin lah, ya nggak masuk akal, nggak logis, ya secara akal nggak logis, ya dibilang begitu. La yajuzu min tariqil aqli fa inna qawluhu ya'di ila ta'til nubuwah wa ibtalil mu'jizah. Kalau dibilang ini nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak logis, masa orang mati ditanya di kuburan, nggak masuk akal, mana mungkin. Kalau ada orang ngomong kayak gini, maka ucapannya ini yang mengatakan nggak mungkin orang di kuburan ditanya, nggak masuk akal, orang udah mati. Ini ucapan dia ini akan mengarah kepada peniadaan, ya, kenabian. Ya. Kalau ada orang ngomong begitu, mustahil, nggak mungkin orang mati ditanya. Kalau dia ngomong itu berarti dia menganggap kenabian itu nggak ada kalau dia ngomong begitu. Dan juga ibtalil mu'jizah, batalnya mukjizat para nabi. Li'anna rusula kanu minal adamiyyin. Karena rasul, nabi yang diutus sama Allah itu golongan malaikat apa jin apa manusia? Sama manusia. Itu. Wa tabi'atuhum mislu tabi'ati ghairihim. Dan kebiasaan mereka sama seperti kebiasaan manusia, makan, minum, kawin dan lain sebagainya sama persis. Wa qad syahadul malaika. Dan mereka ini para nabi bertemu dengan malaikat. Bisa ngelihat, bisa ketemu dengan malaikat. Wa unzila alaihimul wahyu, diturunkan wahyu kepada mereka. Wan falaqal bahru li Musa alaihissalam, dan Nabi Musa bisa membelah laut. Ada enggak di Quran? Nabi Musa belah. Nabi Musa orang apa bukan? Orang. Tapi membelah laut itu bisa enggak orang normal belah laut? Orang normal laut dibelah, kita yang pegila juga gak bakalan bisa. Laut kita pukul-pukul, gak usah laut tak kali tuh talena kita pukul, biar belah nih, belah dua, gak bisa. Tapi Nabi Musa bisa. Kalau dibilang gak mungkin, secara logika loh, Nabi Musa bisa belah laut. Kalau ente baca gak mungkin di kuburan ada pertanyaan munkar dan nakir. Sama aja orang itu mengatakan gak ada itu yang namanya kenabian, nggak ada itu yang namanya mukjizat, sama kayak begitu. Tapi di Quran udah dijelaskan. Lalu kemudian wasarat asahu subanan, Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular. Ada di sini yang punya tongkat, siapa yang bawa tongkat? Ya, lempar jadi ular. Itu manusia bukan? Manusia. Tapi itu terjadi nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi itu kejadian. Jadi itu. Fahaza kulluhu khilafu, ini semuanya bertentangan dengan akal manusia semua. Famunkiru haza fihi mukniun liman sami'ah. Famunkiru haza yakhruju minal Islam min haitsu dakhala. Nah, mereka yang memungkiri hal ini itu dia bisa keluar dari Islam. Bisa jadi kafir tuh kalau orang meyakini oh enggak ada munkar nakir, enggak masuk akal, enggak logis. Bisa jadi hati-hati. Wa in qala yajuz walakin lam yasbut, tapi dan juga orang yang bilang itu nggak mungkin karena nggak ada dalilnya, nggak bisa. Dalilnya mana? Fanahnu ruwaina minal akhbar ma fihi mukniun liman sami'a, maka kami akan meriwayatkan ya daripada kabar-kabar yang bisa memantapkan bagi orang yang mendengarnya. Fi kitabillah, ya di dalam Al-Qur'an ada dalilun ala zalik, ada dalil atas hal itu. Ya, qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya hidup yang sempit dan kami akan kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qalal jama'atun minal mufassirin, ya. Jamaah daripada mufassirin mengatakan al-ma'isyatu donka, penghidupan yang sempit itu apaan? Su'alul kabri, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Makanya Allah katakan yusabbitullahu alladhina amanu
bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah akan memantapkan untuk mengucapkan tauhid ya, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan. Jadi kita nggak usah mikirin percaya nggak percaya. Yang pasti itu ada ntar gimana kira-kira kita menjawab itu semua. Hadirin itu aja, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah.